Udah waktu ini aku bahas tentang struktur di Lewis NH4+. Ini kita yang pertama-tama tentukan atom yang of course lebih banyak pasangan elektron. Nah, 5A dan H itu boleh. Otomatis N itu kan dia punya 5 elektron tuh. Nah, dibandingkan dengan H yang cuma punya satu elektron. Berarti dia yang jadi atom pusatnya adalah nitrogen. Nah, atom pusat itu letaknya selalu di tengah-tengah. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, kita gambarkan elektron dari N. Dia punya 5 elektron kan? Nah, kayak gini. Terus kita gambarkan hanya sebanyak 4. Sorry. Ini ada H. H. Nah, kalau diamatin, H yang di sini nggak titik. Karena apa? Karena di sini ada plus. Kalau plus itu membuang satu elektron. Jadi H yang mula-mulanya dia itu punya satu elektron, karena NH4 itu muatannya positif, NH4+, maka dari itu satu elektron dari H itu ibaratnya hilang kayak gitu. Karena untuk memuat muatan positif ini tadi. Nah, kalau udah ini kita tinggal nentuin aja ini di sini, di sini, di sini, dan di sini gitu. Nah, sesuai dengan apa yang aku bilang tadi, Ya, ada salah satu atom yang jadi beban gitu. Jadi dia cuma nerima elektron doang, paham. tapi Jelas gak suaraku? gitu. Jadi si H yang di sini nih, sorry ya, H yang di sini, gimana gimana? Ini kamu dari tadi share screen tapi Ada gak yang, kelihatan. oh nggak kelihatan ya. Iya, Bentar-bentar. gak muncul. Ya, makasih. Bentar ya teman-teman. Karena sinyalnya ini kayak agak nge-lag gitu, hujan-hujan soalnya. Nah, ini udah masuk belum? Karit, aku soalnya satu device aja. Jadi, kalau lihat chat juga ke sini. Gimana nih, ada nggak tadi share screenku? Udah ada. Oke, udah ya. Oke. Nah, habis itu aku tadi sampai mana ya jelasinnya? Aku sampai lupa nih. Nah, jadi intinya itu kita kan udah tahu nih ikatannya itu ada di 4 titik ini di sini. Ini pasangan elektron ikatan, pasangan elektron ikatan lagi. Ini di sini juga pasangan elektron ikatan sama di sini. Jadi ada 4 pasangan elektron ikatan. Habis itu sesuai dengan yang aku bilang, kalau ikatan kovalen koordinasi itu ada satu atom yang nggak mau ngasih elektron, cuman mau nerima doang. Nah, itu H yang ada di sini nih. H ini ya itu beban banget karena dia cuma mau nerima elektron doang dari N. Nah, silang ini kan elektron si N kan. Nah, sedangkan si H itu seharusnya dia punya dot nih. Dot itu maksudnya titik ini ya teman-teman. Nah, karena dia punya ikatan positif di sini, maka dari itu elektron yang dimiliki oleh H ini tuh, H yang ini itu jadi tumbal. Nah, dia jadi dibuang karena demi mencapai muatan positif yang ada di sini. Sedangkan untuk yang H lainnya ya cross, cross, cross sama dot, dot, dot ini. Jadi intinya kalau di ikatan kimia itu struktur Lewis itu ada dot sama cross. Nah, kalau cross itu silang, kalau dot itu titik. Nah, cross itu di sini punyanya si nitrogen, kalau yang dot itu punyanya si H. Nah, H sisanya ini dia nggak punya, ya H yang di sini nih dia nggak punya dot karena disumbangkan buat
menjadi muatan positif kayak gitu teman-teman. Nah, dari ikatan kovalen nih, apakah ada yang ditanyakan? Oke, aku tunggu sampai 19.25 ya teman-teman. Kalau aman ketik satu ya. Oke, karena mungkin udah pada paham nih ya, kita bakal lanjut ke bahasan yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya gaya antar molekul nih. Nah, sebelum memahami gaya antar molekul, pastikan kalian harus mengetahui itu senyawa ion, polar atau non-polar. Nah, udah aku kasih di awal tadi ya, kalau ion itu non-logam sama logam, ya kan? Kalau polar itu polar sama non polar kan berarti kan kovalen tuh. Nah, kalau kovalen berarti dia non logam sama non logam. Nah, apa yang membedakan dia polar sama non polar? Nah, polar kan dia terjadi pengkutuban tuh, ada kutub positif sama kutub negatif. Otomatis dia membutuhkan perbedaan ke elektronegatifan tuh. Nah, karena ada perbedaan elektronegatifan, dia ada yang lebih positif, ada yang negatif. Oleh karena itu, dia disebut ikatan polar. Sedangkan kalau non-polar itu perbedaan keelektronegatifannya sama dengan nol gitu. Karena dia punya keelektronegatifan yang sama atau kecil lah, kecil banget gitu. Nah, oke, kita udah review tuh tadi yang polar sama non itu urutan-urutannya. Eh, Pertama-tama dia tuh paling kuat, kata ion tuh kuat banget. Kayak misalkan nih NaCl, Na sama Cl itu kan Na itu logam, Cl non logam tuh. Aku tulis aja ya, coba. Eh, NaCl plus ditambah Cl min. Ini kan jadi NaCl nih. Nah, berhubung ini logam, ini non logam, berarti ini kan ikatan ion tuh. Nah, coba kalian amatin nih contoh kehidupan sehari-hari. NaCl itu kan garam ya kan. Garam tuh kuat nggak sih buat menurut kalian kayak misalnya di apa ya kayak dihancurin sekalipun dia tetap bentuknya kristal-kristal padatan kayak gitu kecuali kalau dilelehin ya karena itu kan menyangkut perubahan wujud kayak gitu tapi kalau padat sama-sama padat kalian mau hancurin itu kristalnya tetap ada dia tetap berbentuk kristal kan meskipun dia itu kayak awalnya kan biasanya garam tuh ada yang gede gitu kan tapi kalau kalian hancurin bentuknya tetap kristal itu karena ikatan antara Na sama Cl itu kuat banget jadi dia nggak mungkin berpisah antara Na sama Cl nggak mungkin yang namanya garam itu nanti mengendap ada Na sendiri, Cl sendiri gitu nggak mungkin. Makanya dia itu termasuk interaksi yang paling kuat karena nggak bakalan pisah kayak gitu. Nah, itu karena dia emang bener-bener kuat, jadi si garam itu nggak akan terpisah antara Na sama Cl. Nah, terus habis itu yang selanjutnya tuh ikatan ion gaya ion dipol. Nah, gaya ion dipol itu kita bisa lihat di sini di tabel ini. Nah, di tabel ini udah enak nih. Jadi kalau polar sama polar itu namanya gaya ion dipol. Nah, kalau gaya non polar itu ion dipol terinduksi. Jadi ada terinduksinya ya kalau yang ion sama non polar. Nah, kalau polar ketemu polar itu namanya dipol-dipol atau ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen tuh sama dengan dipol-dipol gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sama. Nah, terus selanjutnya kalau polar non polar tuh terinduksi gitu. Karena apa? Yang namanya induksi itu kan istilahnya kita bisa bilang ketularan gitu ya kan. Nah, kalau ketularan itu berarti dia ada perbedaan. Yang namanya terinduksi itu ada perbedaan gitu. Nah, kalau misalkan nih ada ion dipol terinduksi. Nah, berarti terinduksi itu ada perbedaan. Ion dipol terinduksi ada di mana bedanya? Berarti dia ada di yang satu ion, yang satu non polar kayak gitu. Sedangkan kalau yang dipol-dipol terinduksi, nah kalau dipol-dipol itu
polar ketemu non-polar. Jadi kalau ion dipol itu ion ketemu kovalen non-polar, kalau dipol-dipol itu kovalen polar ketemu kovalen non-polar kayak gitu. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada gaya dispersi London. Nah, dispersi London itu lemah banget karena dia kan non-polar ketemu non-polar ya. Nah, non-polar itu kan nggak punya kutub positif atau negatif kan. Berarti dia nggak ada tarik menarik tuh. Ya udah, berarti dia yang paling lemah, dispersi London. Sedangkan kalau polar non polar itu dia punya apa ya katakanlah dia bisa menginduksi karena polar itu kan punya kutub positif negatif ya ibarat makna itu kutub selatan sama utara. Jadi dia tarik menarik ya kan. Sedangkan kalau non polar tuh ya sejenis gitu. Jadi dia nggak ada interaksi tarik menarik tapi ya nggak tolak menolak juga sih. Intinya kalau nggak nggak polar tuh nggak ada pengkutupan kayak gitu dan nggak ada istilahnya bagian yang lebih positif, bagian yang lebih negatif itu nggak ada kayak gitu. Nah, itu untuk gaya antar molekul. Jadi di sini kalian bisa hafalin tabelnya. Ion-ion itu apa, polar ion itu apa, non-polar ion itu apa, polar-polar apa, dan seterusnya. Sama urutan dari yang paling kuat sampai yang ke lemah. Nah, ikatan hidrogen itu intinya adalah, sorry, ya H ditambah unsur NOF. Misalkan nih, NH3 itu ikatan hidrogen. Terus H2O terus ada HF. Nah, ini dia punya ikatan hidrogen kayak gitu. Dan ikatan hidrogen tuh juga termasuknya kuat dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain gitu. Nah, terus lanjut ke geometri molekul. Nah, di geometri molekul ini ya lumayan banyak sih hafalannya, tapi menurut aku ada salah satu kunci yang gampang. Kita pakai teori domain elektron. Jadi kita perlu hafalin induknya aja dan anak-anaknya tuh turunan dari induknya kayak gitu. Gimana maksudnya? Nah, nanti kita pakai teori potong-potong nih. Gimana maksudnya potong-potong tuh? Oke, lanjut aja ya. Nah, kalau yang domain 2, bentar, bentar. Kalau domain 2 itu cuman ada bentuk linear doang. Nah, sorry. Bentukannya kayak gini nih. Nah, sudut ikatannya itu segini dan dia itu non polar. Karena dia simetri kan bentuknya. Kalau simetri itu kayak misalkan nih, ini nih yang linear itu simetri. Segitiga planar ini juga simetri, makanya dia non polar kayak gitu. Intinya kayak misalkan lurus, segitiga. Ini kan kayak segitiga kan? Gini, gini, gini. Nah, makanya dia dibilang simetri karena nggak punya PEB gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini, bentar, ini dia punya PEB kan, dia asimetri namanya. Nah, kalau asimetri itu otomatis polar. Gitu. Jadi, kalau non polar itu simetri, sorry, simetri. Kalau polar itu asimetri, alias punya PEB kayak gitu. Nah, kita hafalin aja induknya aja. Kalau yang tiga ini kan udah mulai beranak ya. Ada segitiga pelanan sama huruf V bengkok. Nah, intinya itu gini teman-teman. Kalian lihat segitiga pelanar sama huruf V. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya tuh ada di sini kan. Nah, sini. Nah, yang ini, yang aku warnain biru ini, dia jadi PEB kayak gitu kan. Jadi intinya itu ini diputus gitu. Yang birunya diputus, huruf V kayak gitu. Jadi intinya segitiga planar nih, kita potong jadi huruf V. Makanya tadi aku bilang potong-potong. Terus tetrahedron nih. Nah, tetrahedron itu bentuknya kayak dia tripod nih. Tripod dia punya kaki tiga sama satu tiang di atas menjulang. Nah, apa nih namanya? Tetrahedron itu dia punya dua anak ya kan. Anaknya ada segitiga piramid sama huruf V. Nah, untuk masalah polar dan non polar ya sesuai dengan apa yang aku bilang kan, yang ini yang tetrahedron nih, yang tabel ini, bentar. Yang ini dia nggak punya PEB, berarti kan dia non polar nih. Yang ini punya PEB satu nih, dia asimetri makanya dia polar. Apalagi yang ini dia punya dua PEB makanya dia polar. Nah, terus nih kita potong-potongnya di mana? Pertama kita cabut dulu ini yang atas. Nah, tinggal ini kan
Satu, dua, tiga. Terus kita cabut lagi yang belakang. Ini dicabut lagi. Jadi ini kan huruf V bengkok. Jadi intinya itu hafalin gimana caranya motong gitu. Nah, biasanya pemotongan itu dari atas. Tapi ada beberapa kecualian sih nanti di akhir aku bakal kasih. Nah, pemotongannya itu mulai dari atas dulu nih, kayak segitiga planar nih. Nah, yang dipotong itu kan yang ini dulu kan. Ini dipotong terlebih dahulu yang atas. Terus baru yang samping. Ini dipotong dulu nih yang atas, jadi tinggal tiga doang kan. Kalau ini nggak ada kan tinggal ini. Nah, terus ini dipotong lagi, tinggal ini. Kayak gitu. Nah, kalau udah yang beranak lima nih, nah ini segitiga bibir piramid ini lumayan rumit ya teman-teman. Kita harus pakai potong-potongnya punya aturan khusus nih. Nah, pertama-tama segitiga bibir piramid dulu. Jadi intinya tuh kalian punya piramid, tapi atas bawah gitu. Aku gambarin ya coba sebisa aku karena aku nggak jauh gambar. Nah, ini segitiga piramid ya kan. Kalau di piramid berarti dia punya ke bawah kayak gini. Ya, intinya piramidnya tuh atas bawah gitulah teman-teman. Nah, ini kan dia punya gini kan. Gini, sini. Intinya tuh dia ada tongkat gini. Terus ada tripod ke samping kayak gini. Jadi istilahnya ini kayak batang, ini rantingnya kayak gitu. Nah, habis itu karena tadi yang untuk domba sorry kan kita mau di atas ya. Kalau dari kita matangnya di atas. Nah, kalau di lima itu kita matangnya dari samping dulu. Nah, jadi ini kan lima nih kayak gini. Kita potong yang ini nih. Jadi tinggal kayak gini. Nah, ini punya PEV kan gitu. Makanya dia pola. Nah, ini juga dia meski nggak punya PEB dia juga dibilang polar gitu. Karena emang tuh khususan tertentu ya teman-teman, ini kan nggak simetri kan. Ada 90 sama 120. Ini kan segitiga itu sekitar itu kan segitu. Terus habis itu kalau yang ini ke sini 120-an kan. Jadi dia sebenarnya nggak sama kan. Makanya dibilang polar kayak gitu. Nah, habis itu kita udah potong nih yang atas. Sorry yang samping nih. Nah, yang samping udah kita potong tinggal ini kan. Habis itu kita potong bawah. Nah, bentuknya jadi tetrahedron disjungsi atau jungkat gitu. Jadi gini, jadi, makanya kita jungkat lagi nih. Nah, itu di bawah kan jadi tinggal kayak gini ya. Tiga ini huruf T. Habis itu setelah itu ini yang ini jadi linear. Nah, ini agak menyimpang ya teman-teman. Yang mulanya siku-siku gini karena ada gaya dorong PEB di sini, makanya dia jadi linear kayak gini bentuknya. Kayak gitu teman-teman. Nah, pertama-tama ya kita potong di sini. Jadi ini ya kan. Ini kita potong jadi ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk senyawanya sendiri bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Bisa disesuaikan sama contoh-contoh yang udah disediakan di tabel ini. Selanjutnya nih yang enam nih terakhir banget. Ini udah paling rumit ya kan. Awalnya ada bentuk oktahedron. Nah, oktahedron itu dia mirip sama segitiga piramid, tapi dia bentuknya persegi gitu. Kalau segitiga piramid tadi alasnya kan bentuknya segitiga tuh, bentuknya alas segitiga gini, tapi double atas bawah ini ya kan. Tapi kalau yang oktahedron itu dia bentuknya persegi alasnya. Ini kan persegi kan, persegi kayak gitu. Jadi dia disebutnya oktahedron, bukan piramida atau bipiramid. Nah, ini karena sudut ikatannya sama semua, makanya dia non polar. Nah, setelah itu kita pakai potong-potong lagi nih. Ini kita potong ya yang bawah. Jadi ini. Ini kita potong jadi ini ya kan. Ini polar karena dia punya PEB di sini ada PEB nyempil, makanya dia polar. Nah, terus ini kita potong yang ini. Bentar.
kita potong yang ini. Nah, itu kan jadi ini kan. Nah, pertanyaannya, dia kan punya PEB tuh kan. PEB-nya ini sama ini. Kenapa jadi? Karena nah, ini juga terlalu mendorong non polar. Meskipun dia punya PEB. Nah, kalau yang ini, dia dorong ke atas kan. Tapi dia nggak ada PEB-nya di sini. Ini tetap PEI. Dia kan tetap berdekatan. Makanya dia tetap dibilang polar. Nah, ini juga bisa dibilang simetri, teman-teman. Karena dia PEB-nya kan dua. Saling meniadakan. Makanya dia dibilang non polar. Nah, setelah itu nih, setelah ada empat gini, kita ambil lagi mana lagi yang dipotong. Ini yang dipotong, ya kan. Jadi tinggal huruf T kayak gini. Nah, huruf T, dia punya PEB di sini kan, nggak simetri kan, makanya dia polar. Sedangkan yang ini, dia jadi bentuknya linear lagi, dia non polar nih. Karena apa? Nih ya, lihat. Ini dorong ke sini, dilawan sama ini. Ini didorong ke sini, dilawan sama ini. Jadi kayak dia saling menghilangkan. Ini lawannya ini, itu lawannya itu. Kayak gitu. Menghilang, dorong elektronnya semalar. Kayak gitu. Nah, aku bakal nambahin sedikit. Kayak gimana ya dalam senyawa kimia secara langsung. Ya, misalkan nih NH3. Sorry, benar. NH3. Nah, N itu kan punya 5. Nah, itu punya 3. Apa 3? Ini elektronnya, teman-teman. Nah, itu kan punya satu elektron tuh. Makanya dia kita kalikan dengan 3. Kayak gitu. Nah, N ini dia punya satu EB. Kita dengarkan terlebih dahulu. Biar satu, ini N ada gini, terus si H itu ada satu sama kayak gini. Ingatnya di sini, di sini, di sini, kayak gitu. Nah, hubungannya apa? Nah, ini kan aku tandain ya, yang PEI siapa aja. PEI, kebetulan. Sebentar, sebentar. PEI, PEI, PEI. Sedangkan yang ini dia PEB. Nah, di gambar juga sesuai kan. Kita punya 3 PEI itu. Ini PEI, PEI, PEI. Sedangkan yang ini PEB. Kayak gitu. Jadi kita bisa gambar, ini tuh A sebagai F. Terus ini ada H, H, H. Berikatan 3. Yang satunya bebas. Kayak gitu. Nah, kalau H2O sendiri nih, tadi kan H2O udah gambar ya. Berarti katakanlah ini ada H, ini ada O, ini ada O. Nah, O itu kan punya 6 elektron ya, makanya dia ada 2 PeB. Karena ini kan O, ini ada 6 elektron. Nah, yang dua dipakai berikatan tinggal 4 elektron kan. Makanya dia jadi 4 elektron kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Mungkin buat yang selanjutnya nih contohnya apa ya? Nah, PCl5 nih mungkin. Nah, PCl5 itu kan berarti dia atom pesertanya P. Ada Cl sebanyak 5. Cl, 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 Cl. Itu benar. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, terus habis itu ini ada PEB-nya ya kan. Cl ada 7 ya, sorry. Aku gambarnya agak berantakan ya teman-teman. Karena banyak nih Cl-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini tuh salah satu penyimpangan dari kaidah oktet. Nah, ini kan dia punya 10 nih hitungannya. Ntar aku benerin dulu ya. Sorry, jadi nggak jelas gini nih. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Intinya CL itu nerima satu silang dari CL ini, ini, ini gitu ya teman-teman. Nah, makanya dia jadi 10. Nah, itu salah satu penyimpangan ya. Nanti bisa kalian eksplor sendiri karena ini ya itu aja sih yang menyimpang tuh biasanya yang golongan-golongan tertentu yang menyimpang.
Nah, kayak gitu. Nah, ini kita ibaratkan P, ya kan? Ini P, ini CL, 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 CL. Nah, ini kan ada 5 kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sesuai dengan yang di sini. P ini mengikat CL ada 5. Kayak gitu. Nah, buat yang 6 nih ada SF6. SF6 itu juga merupakan suatu penyimpangan kaidah oktet sih. Intinya dia kan S di pusat sini ngikat F sebanyak 6 ya kan. F dia ngikat semua gitu. Ya udah, berarti dia merupakan bentuk oktahedron kayak gitu. Buat yang huruf T sama linear yang di sini nggak ada contohnya ya teman-teman, karena hampir nggak ada senyawa kimia yang punya elektron bebas sebanyak ini. Di sini kan ada 4 nih yang di linear nih. Ada 4, ini. Jarang banget, bahkan nggak ada atom yang punya pasangan elektron bebas sebanyak itu. Makanya dia nggak ada contoh senyawanya. Nah, dari teman-teman nih, sebelum aku akhirin kelasnya, ada yang ditanyain nggak? Kalau ada yang ditanyain, bisa chat ya teman-teman. Kalau emang udah nggak ada yang ditanyakan, kayaknya sih ya udah cuman itu aja sih materi ikatan kimia yang bisa aku sampaikan. Bentar ya. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau join kelasku hari ini di ikatan kimia. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Maaf banget kalau tadi banyak terkendala, apalagi masalah sinyal keluar-keluar. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang aku sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa langsung hubungin Twitter aku aja, @howtoambis. Nanti bakal aku jawab kok kalau aku senggang. Kebanyakan senggang sih, jadi kalau kalian nanya, biasanya aku jawab kok yang nanya-nanya di DM. Nah, mungkin kalian sebagai ini bisa ngasih feedback buat aku, langsung aja diisi atau mungkin tadi udah ada di chat ya. Nah, jadi kalian bisa ngisi feedback buat aku ke depannya gimana di link yang udah disediakan ini gitu teman-teman. Jadi cukup sekian dulu kelas yang bisa aku berikan hari ini. Nah, ya udah gitu aja guys. Semoga bisa menambah ilmu kalian dan bermanfaat buat kalian.